Maka dari itu muncullah tengkulak-tengkulak, dan disitulah muncullah tadi yang disampaikan Mas tadi itu rokok Madura. Nggak mau disebut rokok ilegal, tapi rokok Madura. Justru orang Madura keluar dari Madura, ilmunya dikeluarin semua, Ketua. Silakan Pak Charles. Ini Pak Charles ini dapilnya Jember, Pak. Izin nambahkan, Ketua, kalau diizinkan. Terima kasih. Oh ya, silakan. Ini Madura ini pemilih. Silakan Pak. Awas, topi buka dulu. Tapi buka dulu. Nah, silakan Gus. Beliau ini nggak mau dipanggil Kiai. Itu maunya dipanggil Gus. Udah. Monggo Gus. Izin, memang ada beberapa hal yang terkait tembakau, karena memang pertama yang jadi sorotan itu terkait maraknya rokok ilegal sebenarnya. Kalau berbicara pendapatan yang bisa memberi kontribusi pada negara, saya yakin insya Allah terkait tembakau di Madura itu sangat bisa membantu. Tapi ada beberapa hal, Ketua, yang harus jadi catatan kita bersama. Saya tidak berbicara terkait itu tengkulak atau apapun, tapi yang pertama historisnya munculnya ada rokok-rokok ilegal. Pertama, industri rokok mengambil pada petani itu sangat murah per kilonya. Maka dari itu muncullah tengkulak-tengkulak, dan disitulah muncullah tadi yang disampaikan Mas tadi itu rokok Madura. Nggak mau disebut rokok ilegal, tapi rokok Madura. Awal mulanya seperti itu. Karena saya juga mendengar ada beberapa hal, karena memang sering saya sharing dengan Haji Her. Awalnya munculnya Haji Her, kebetulan Haji Her dan beberapa haji-haji yang lainnya seperti Haji Soleh, Haji Musleh dan lainnya, itu karena mohon maaf, seperti diambil Sampurna, Jarum, Gudang Garam, itu di bawah harga ya, Ketua, per kilonya. Maka dari itu muncullah rokok-rokok ilegal, Ketua. Jadi yang memang harus kita perjuangkan bersama, kita harus mengklasterkan terkait harga dan biaya cukai. Dan kita juga berharap pada Kemenq terkait cukai ini agar tidak ada memonopoli terkait cukai. Takutnya diborong beberapa industri rokok, cukainya habis, dan dia industri rokok menjual cukai tapi bukan menjual rokok. Tapi rokok per tahun harganya naik. Awalnya ingin membebankan industri rokok, pada nyatanya justru masyarakatlah yang tercekek, Ketua. Karena per tahun itu harganya naik, masyarakatlah yang terbebani. Rokok Sampurna awalnya dari 20.000 sekarang something mau jadi 40.000. Jadi memang ada beberapa hal PR ke depan kita bersama. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan Pak Erik, tembakau Temanggung dan Jember, Madura, ini berbeda kualitasnya. Temanggung, Jember rata-rata itu menjadi cerutu, Ketua. Kalau Madura jadi rokok kretek dan lain sebagainya. Jember itu mereka mengekspornya keluar. Kadang yang kita gunakan cerutu kita beli beli di luar itu kadang itu malah dari Jember dan bahkan dari Temanggung. Dan cerutu Temanggung itu rata-rata cerutu lokal, bukan yang Kolombia dan lain sebagainya. Jadi memang banyak hal ke depan yang harus kita perjuangkan terkait tembakau ini, Ketua. Tadi sedikit mohon maaf Mas, saya sedikit mengkritisi kalau tadi ilegal, jenengan udah sepakat kalau itu disebut ilegal, tapi rokok Madura. Ya kita juga harus memahami bahwasanya ya kalau nggak bercukai ya itulah yang ilegal. Jadi bukan rokok lokal gitu. Jadi mari kita menjaga ke depannya, karena memang kita ini ingin membangun bersama terkait petani. Saya yakin jenengan jauh-jauh datang dari Madura ini memperjuangkan petani tembakau. Jadi saya sangat support, dan beberapa kali saya menyampaikan pada Pak Ketua, Pak Misbahkun, dan Pak Haikal, dan Pak Fauzi Amro terkait saudara-saudara kita petani-petani tembakau di Madura. Terkait terakhir, ilmunya orang Madura hilang kalau keluar Madura, itu saya kurang paham, kurang sepakat. Justru orang Madura keluar dari Madura, ilmunya dikeluarin semua, Ketua. Termasuk ilmu ya menambah istri 1, 2, dan 3, Ketua. Terima kasih, Ketua. Mungkin itu tambahan dari saya, Ketua. Mohon maaf sebelumnya, nyon seporah kepada kawan-kawan tretan-tretan Madura nggak bisa hadir secara langsung. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridul walina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.